Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbagi pengalaman dan juga pemikiran saya terhadap fenomena yang sedang terjadi saat ini. Beberapa waktu terakhir ini, kita khususnya kaum santri digegerkan dengan tayangan stasiun TV yaitu Trans 7 yang menyayat hati kita semua. Karena telah menuduh kiai-kiai pesantren mencari kekayaan dari amplop para santrinya dan menginisiasikan sikap ta'zim kita kepada kiai seperti mengecut tangan sambil jongkok sebagai sikap mengkultuskan figur kiai. Setelah ditelusuri lebih mendalam, memang acara tersebut itu tidak lain hanyalah acara infotainment yang isinya itu adalah gosip yang suka membicarakan kehidupan para tokoh dan juga para artis. Dan sekarang sasaran mereka adalah para kiai pesantren. Dari celotehan pengisi suara yang ada di tayangan tersebut, jelas sekali bahwa mereka mengalami atau menyebarkan miskonsepsi atau kesalahpahaman dari kebiasaan kaum santri yang mereka lecehkan itu. Para santri memberikan hadiah kepada kiai itu dengan rasa ikhlas tanpa diminta sama sekali oleh kiainya. Bukan karena niat mengkultuskan, tapi karena kami kaum santri selalu diajarkan untuk ta'zim kepada guru yang telah mencerdaskan kami, mendidik kami, serta membekali kami dengan ilmu agama, amal yang baik, dan juga akhlak yang mulia. Dikutip dari kitab Ta'limul Muta'allim bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajahahu pernah berkata, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan." Saya ibarat hamba dari orang yang mengajarkan saya satu huruf. Pemerintah kita sendiri menetapkan pendidikan karakter atau akhlak sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan nasional. Kami kaum santri pun selalu diingatkan oleh kiai-kiai agar kami tidak bertindak berlebihan ketika bersikap hormat kepada beliau-beliau, seperti sikap munduk-munduk atau menunduk yang berlebihan, gagap ketika diberi pertanyaan karena takut, dan sebagainya. Jadi tuduhan bahwa para kiai mengajarkan santri untuk mengkultuskan mereka itu merupakan tuduhan yang tidak sesuai fakta sama sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam tayangan Trans 7 tersebut juga dipertanyakan, mengapa kiai tidak memberikan uang yang diterima kepada umat saja? Ya Allah, andai mereka tahu bagaimana kemurahan hati kiai pada santri-santrinya, mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk mendidik kami, sampai seringkali habis waktunya untuk keluarga dan kegiatan yang lain. Saya ingat betul, waktu saya mondok di Ribadurus Shahihan, Pondok Pesantren Al-Anwar, uang sokongan atau SPP yang dibayarkan untuk pondok itu hanya 10.000 per bulan. SPP madrasah hanya 40.000 per bulan. Itu pun tiap 2 atau 3 bulan sekali ada istilah wolu-wolu, yaitu makan gratis bersama seluruh penghuni ribat yang jumlahnya ratusan santri dengan makan bersama, atau dalam istilah Jawa adalah makan nampanan. Maka jadi ironis jika tayangan di Trans 7 tersebut yang nyinyir kepada kiai dan santri, namun di lain waktu mereka dengan bangganya mengagung-agungkan kehidupan artis, bahkan tokoh politik saat menggunakan pakaian dan mobil bernilai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, punya rumah super mewah, jalan-jalan ke luar negeri, dan sebagainya. Namun meskipun hati kita kaum santri sedang teriris, namun kita harus tetap menjaga sikap insaf atau tetap berpikir jernih dan bertindak secara adil. Kita gunakan platform media sosial yang kita miliki untuk mengcounter atau menyanggah ucapan mereka secara tenang, ilmiah, dan berdasarkan argumen yang logis. Jangan sampai sumpah serapah dan celaan yang muncul dari mulut kita karena terbawa emosi yang sedang mendidih, sehingga hal itu menjadi bumerang bagi kita sendiri dan akhirnya menjadikan kita tidak ada bedanya dengan apa yang mereka lakukan. Kami kaum santri bukan anti kritik. Kami sadar betul bahwa kami manusia biasa yang pasti banyak kekurangan dan kesalahan. Namun, tolonglah sampaikan kritik dengan baik dan ilmiah agar kami pun bisa menerima dan memahaminya dengan baik pula. Terakhir, meskipun pihak Trans 7 telah menyampaikan permintaan maaf secara publik, namun mestinya pihak berwenang seperti Dewan Pers atau KPI harus memberikan sanksi dan teguran yang keras kepada pihak Trans 7 yang telah melanggar kode etik jurnalistik, terutama pasal 3, dengan memberitakan suatu hal secara tidak berimbang serta mencampur adukkan fakta dan opini redaksi yang menghakimi. Dan alhamdulillah hal itu sudah dilaksanakan oleh KPI. Saran saya kepada media-media tersebut, tayangkanlah acara-acara yang mendidik,
bermanfaat, dan berimbang. Serta hentikan acara-acara infotainment yang isinya gosip yang tidak bermanfaat dan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita renungkan terus sabda Rasulullah SAW. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah dia yang menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.